Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya! Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mau bernyanyi lagu baru bagimu, ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku, kau membuatku menari memujimu. For you are love, 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 you're good to me and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. To praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar, belajar, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama aku bisa, tak
adik-adik, apa kabarnya? Ya, Mede berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat semuanya. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah Sabtu Ceria. Nah, pada saat ini Mede mau bertanya. Minggu kemarin kita cerita tentang seorang anak muda yang berani dan kreatif. Nah, siapakah anak muda itu? Ya, betul sekali, namanya adalah Daud. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang memiliki kreativitas dan berhasil dalam hidupnya. Nah, kira-kira siapa ya? Nah, hari ini Mede akan menceritakan tentang seorang bapak dan keluarganya. Ada anaknya, ada istrinya, ada menantunya. Nah, kira-kira siapa ya? Ya, sebelum kita mendengarkan cerita pada pagi hari ini, Mede mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, supaya kami boleh memahami, mengerti isi cerita yang akan kami dengarkan secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini Mede mau mengajak kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24. Nah, di sini Mede tidak mengajak kita untuk membacakan ayat firman Tuhan ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Bapak Nuh. Nah, Mede jadi ingat cerita tentang Bapak Nuh ini. Mede jadi ingat tentang kapal yang besar sekali. Nah, hari ini Mede akan menceritakan tentang Bapak Nuh yang tinggal di suatu tempat. Aduh, anak-anak, semuanya orang-orang suka buat dosa. Mereka senang sekali. Mereka mukul-mukul teman-temannya, marah-marah teman-temannya, lalu mencuri, lalu berkata yang tidak sopan. Wah, mereka senang banget buat yang jahat-jahat. Nah, suatu hari Tuhan bilang kepada Bapak Nuh, "Nuh, aku akan menghukum bangsa ini. Tapi aku akan menyelamatkan kamu dan sekeluargamu. Tapi kamu harus membuat bahtera atau kapal yang besar sekali." Nah, Bapak Nuh berpikir, membuat kapal yang besar, sedangkan saya tinggal di daratan, jauh dari laut. Tetapi ini Tuhan yang suruh. Aku mau turuti. Nah, keesokan harinya, Bapak Nuh mulai menyiapkan barang-barang untuk membuat kapal yang besar sekali. Nah, adik-adik, pada waktu Bapak Nuh membuat kapal, nah, orang-orang menertawakan Bapak Nuh. Lalu mereka berkata kepada Bapak Nuh, "Ngapain kamu buat kapal di sini? Emangnya ada air? Mana airnya? Kamu ini bodoh sekali, gak pakai otak. Kamu ini disuruh bikin kapal di daratan kita ini. No, memanglah kamu ini habis-habisin waktu, habis-habisin uang juga." Nah, tapi Bapak Nuh ini tidak mendengar mereka. Bapak Nuh ini tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mengerjakan setiap hari sampai pada waktunya kapal itu jadi. Lalu Tuhan berpesan kepada Bapak Nuh untuk membawa semua binatang satu pasang untuk masuk ke dalam bahtera itu, dan kamu dan sekeluargamu. Lalu Bapak Nuh menuruti perintah Tuhan. Bapak Nuh membawa satu pasang semua binatang masuk ke dalam bahtera itu.
Kemudian Bapak Nuh ini masih diolok-olok, masih diejek-ejek oleh orang-orang. Tapi Bapak Nuh tidak peduli. Bapak Nuh hanya mendengarkan perintah Tuhan. Dia hanya taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah, setelah semuanya masuk semua, apa yang telah Tuhan perintahkan kepada Bapak Nuh ini, Tuhan akan menurunkan hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam. Waduh, semua orang yang di kota itu pada ketakutan. Wah, kok hujan terus menerus ya, tidak ada henti-hentinya. Sehingga air semakin tinggi dan semakin tinggi, sehingga membuat orang-orang yang di kota itu menjadi tenggelam. Nah, yang tersisa hanyalah kapal Nuh yang masih terombang-ambing di atas air. Tuhan menyertai Nuh sehingga kapal Nuh tidak kenapa-kenapa. Nuh dan keluarganya selamat. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, sehingga mereka boleh selamat dari air bah tersebut. Nah, setelah 40 hari 40 malam lamanya, kemudian kapal itu mendarat. Nuh dan keluarganya membuat mezbah. Nah, apa itu mezbah, Meden? Mezbah adalah tempat persembahan orang zaman dahulu. Mezbah ini adalah untuk persembahan sebagai ucapan terima kasih atas penyertaan pertolongan Tuhan kepada keluarga Nuh. Nah, kemudian Nuh dan keluarganya berlutut berterima kasih kepada Tuhan yang telah menolong dan menyertai setiap kehidupan mereka. Nah, Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menghukum, mengirimkan air bah itu kepada Nuh dan keluarganya. Kita harus taat dan mau dengar-dengar perintah Tuhan, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati keluarga Nuh dan kita semua yang percaya kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari cerita Nuh ini kita bisa belajar bahwa Nuh ini merupakan seorang yang memiliki kreativitas. Nah, anak-anak, mari kita belajar untuk kita terus memiliki sikap kreatif dalam kita menjalani setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita boleh menjadi anak yang kreatif seperti Bapak Nuh ini. Nah, kita juga belajar bahwa seperti Bapak Nuh ini taat kepada Tuhan. Dia mau mendengarkan perintah Tuhan sehingga dia boleh menyelesaikan kapalnya dengan baik, boleh menyelesaikan kapalnya dengan tepat waktu. Itu karena dia taat kepada Tuhan. Dia mau dengar perintah Tuhan. Nah, demikianlah cerita yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh menyertai berkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita pada saat ini. Tuhan berkati kami supaya kami boleh menjadi anak yang taat, anak yang takut akan Tuhan, dan kami terus percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.